Berapa puasa bahari itu? Lapah hari raya apa iya? Nah zakat lagi disuruh kan ada zakat. Kalau dalam riwayat perintah zakat lebih pertama ketimbang perintah puasa. Kalau dalam urutan hadis rukun Islam puasa dulu baru zakat. Namun yang pertama ayat turun untuk perintah zakat. Perintah zakat baik dalam kitab dipadakan kitab hadis tarikh itu 2 Hijriah. Perintah puasa 3 Hijriah. Tadi dulu namanya perintahnya zakat. Tapi dalam urutan rukun Islam puasa dulu baru zakat. Kalau perintahnya dulu zakat. Perintah ayatnya. Sekarang apa itu arti zakat? Arti zakat itu suci, bersih. Zakat itu artinya suci. Ya Allah, salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya habiballah. Assalamualaikum ya ruhal amin. Assalamualaikum ya ruhal kudus. Kun alaina khazainatus samawati wal ardh kama ahada alaina fi kitabin maknun. Kafha ya ain sad ha mim ain sin qaf ya hayy ya qayyum. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal karimul aziz. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'abdul abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhihbul ajsadi wal arwahi wa ghidha wa 'ala al muslimin ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aghyar ومفتاح باب اليسر سيدنا ونبينا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار على نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله والحمد لله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اجعل النور بحق النور وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المقرب وجعلنا من أمة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووفقنا لمتابعة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وأما بعد. Kembali syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Sayyidina Abdillah serta keluarga, para sahabat juga pengikut hingga yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan, ulun hormati pimpinan majelis ta'lim, pun juga yang ulun muliakan, ulun hormati para habaib, alim ulama, guru-guru agama, bapak ibu hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakannya Allah. Di dalam orang ingin bisa wasil untuk dia bisa sampai dan berjumpa Allah, karena hal inilah yang menjadi dambaan kita Pak Bu, terakhir dari apa pengharapan yang kita inginkan. Kenapa demikian? Karena perkara dunia yang walau bagaimanapun Pak Bu, berjayanya seseorang, suksesnya seseorang, mendapatkan apapun yang dia inginkan, pasti semuanya bakal ditinggalkan. Betul? Tidak ada ceritanya orang kaya kalau meninggal bawa duit itu Cina. Jurah Cina. Tidak ada sejarahnya Pak Bu kalau orang punya pangkat, jabatan, kedudukan, kalau sudah dia berpulang meninggalkan dunia yang fana ini, membawa pangkat, semua yang dia miliki, bahkan titel yang selama ini dia
gunakan. Tidak ada. Kalaupun, maaf, ini bukan hinaan, kalaupun aparat meninggal dunia sehingga yang lain sebagai penghormatan terakhir mengadakan tembakan, jauhlah polisi meninggal mau di kuburan bertembak, itu Pak Ibu mengajutani malaikat jen. Mau terkajut malaikat, kenapa aja malaikat itu tembakan di kuburan? Kalaupun begitu, nah sekarang akhiratlah yang menjadi tujuan, akhiratlah yang menjadi dambaan. Siapa yang dia benar-benar hidup ini tujuannya Tuhan, apabila tujuan hidupnya benar-benar menghambakan kepada Allah, dunianya pun Tuhan permudah. Tuhan pernah berkata ketika awal pertama kali Pak Bu menjadikan dunia, begitu dunia dijadikan, dunia ini ditakuni Tuhan. Wahai dunia, untuk apa engkau kujadikan, kata Allah. Dunia menjawab, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabb, ulun dijadikan pian semata-mata untuk melayani hamba-hambamu yang tunduk patuh kepadamu. Nah mudah-mudahan nampian mau taat kepada Allah, Allah permudah rezekinya. Ini janji dunia sesuai Quran, anna Allah yuridhuha min ibadiyas sholihin. Sesungguhnya dunia diwariskan kepada hamba yang soleh. Dunia dapat, akhirat dapat. Nah, bibinian dapat, anak dapat. Baik Bapak Ibu sekalian, nah jalan yang ketiga untuk orang sampai kepada Allah dan bertemu Allah dengan selamat, setelah kita bicarakan jalannya syariat dan yang kedua jalannya tarekat, ini yang ketiga dengan jalan hakikat. Makanya itu ada jalan, mungkin ada jalan di mana? Apa itu sebenarnya Pak Bu hakikat? Hakikat itu diambil daripada kata al-haq. Artinya apa? Kebenaran. Artinya apa? Kenyataan yang sebenarnya. Maaf, orang kalau kada belajar hakikat tidak mungkin benar, dan tidak mungkin masuk golongan orang yang benar, tidak mungkin. Pian syariat aja, ibadah rajin, ilmunya cuma pikir semata, tidak akan mungkin mendapatkan kebenaran dan termasuk orang yang benar. Jadi hakikat itu kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya. Nah apalagi itu Pak Bu hakikat? Ulun sampaikan dulu sebelum isinya. Hakikat itu sebenarnya Pak Bu inti daripada syariat. Semua ibadah yang kita lakukan, kerjakan, ketaatan yang kita persembahkan kepada Allah yang dalam bentuk lahiriah yang disebut syariat, sebenarnya isinya tuh hakikat. Penambil contoh, Ibu, kalau makan durian isinya apa kulitnya? Dijawab lu Bu, belum ketakut jauh-jauh mulai Banjar buat nakut nih pian yang ini, jangan dijawab. Bu, ini durian, memakan kulitnya apa isinya? Kalau pian makan kulitnya memble bibir. Kalau pian cuma syariat tak makan kulit. Hakikat itu isinya. Nah sebenarnya ibadah yang kita lakukan yakni syariat itu intinya, isinya syariat itu hakikat. Kalau pian kada berhakikat, ibadah tidak diterima. Yang pian buang kulitnya apa isinya? Kacang. Nah kulitnya jangan terbalik, ada pintar. Kacangnya dibuang, kulitnya di mama. Paham? Isinya. Ibu-ibu juga mengharapkan isinya
Kada penting dompet suami semahal apapun, walaupun dompetnya kulit apa? Kulit buaya. Yang penting bu, nah ibu, yang penting isinya. Ini dompet harga 500, 2-3 juta, bari bini 2000, malar bener. Yang penting isi. Nah oleh karena itu, hakikat inilah sebenarnya Pak Bu, rahasia amal yang kita lakukan. Jadi amal-amal yang kita perbuat dalam bentuk berupa apapun, rahasianya itu hakikat. Namun kada hakikat pian kada mendapatkan rahasianya. Orang yang tidak mendapatkan rahasianya tidak akan merasakan lezatnya, manisnya amal. Ya makan tuh Pak gue kanyang aja, ngarang makan kanyang tapi kada merasakan nyamannya. Nah kada nikmatnya tuh kada rasa. Wah sembahyang berperakat, nikmatnya ada timbul hirang deh. Ini kada main nang hirang, mau hirang tuh kawa jadi ulah-ulah hantu pakan ketahui. Tuh mah kan hirang apa? Nah merasakan kada nikmatnya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, karena kita sekarang bahkan sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, betul? Hendak benar puasa, bukan hendak benar puasa bulannya hendak benar hari raya. Hanya sehari puasa mencorek ke kalender. Kenapa dulu dicoret kalender? Biasa udah mencoret pegawai kada, tapi nalabihan roy ya puasa. Mau dicoret sini. Kalau nalabihan rupiah aja, ada yang nak itu Pak. Nah jadi Pak Bos sebenarnya di dalam menyambut bulan Ramadan, Pak Insya Allah, Pak Insya Allah nyata sarapian dia lagi. Awal Ramadan atau tanggal 1 Ramadan akan jatuh pada tanggal 23 Maret malam Kamis. Lain malam Kamis ini malam Kamis kena gue. Lihat tanggal dulu. Nah sekarang apa Pak Bu? Dari segi syariatnya, dari segi hakikatnya. Kenapa? Supaya ibadah kita ini zahir batin. Seperti tadi kacang dengan kulitnya, buah dengan isinya. Tanpa kulit isi buruk, ya. Tanpa isi kulit tidak berarti apa. Jadi supaya zahir batin. Nah untuk itu Pak Bu, apabila kita menemukan dulu awal bulan Komariah, apakah 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulqa'dah, 1 Dzulhijjah, 1 Muharram, 1 Safar, 1 Rabiul Awal, 1 Rabiul Akhir, 1 Jumadil Awal, 1 Jumadil Akhir, 1 Rajab, 1 Sya'ban, 1. Bila menemukan tanggal 1 bulan Arab, bulan Komariah, maka malam itu dia baca beberapa kali. 1 baca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baca suratul Fatihah 7 kali. Berapa kali Fatihahnya? Jangan terlalu jujur lah. Fatihah, 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 Fatihah. Surah Al-Fatihah dari Bismillah sampai amin. Jangan Fatihah, 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 Fatihah 7 kali tunai istri. Sudah membaca surah Al-Fatihah 7 kali, baca doanya. Allahumma ahillahu bil amni wal amani wassalamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Siapa ujar Nabi membaca ini awal tanggal 1 bulan Komariah setiap bulan, haramallahu jasadahu 'alan nar, diharamkan jasadnya Pak Bu disentuh neraka. Baca sunnah. Sudah hafal kalau di luar kepala? Hafal ya.
mau takbir lawan naon itu apa lah nggih bukan ada catatan nanam catatan baras 2 orang. Saudara, sekarang kita ulas. Jangan saja takbirnya terucap di lisan, jangan saja takbirnya terucap di mulut, tetap dibaca, tetap dilafalkan, tetap diucapkan, tetapi setiap yang kipian baca tuh ada orangnya. Maaflah, biar tuntung sembahyang baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, tahulah orang itu subhanallah subhanallah, mengkada tahu tuh bebuikan aja lapar. Sehari setiap sholat 33 kali 5 waktu, berapa tahun sudah? Apa kisahnya? Nah, jadi takbir yang kita baca nih kepada siapa yang kita maksud dan yang mana? Bahkan hari raya takbir kan? Walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Apabila kata Allah, puasa sudah sempurna kau lakukan sebulan penuh, maka bertakbirlah sebagai tanda syukur kepada Allah. Masalahnya nanti kuciaki hari raya tuh Allahu Akbar, Allah itu siapa? Belum lagi setiap sholat, mau yang fardu, yang wajib, mau yang sunat, dimulai dengan takbiratul ihram. Itu rukun, itu wajib. Kalau kada tahu batal, kalau cuma ucapan batal. Ini orang bersyariat saja sudah benar, tetapi kada berhakikat lalu batal. Kulit tanpa isi, jangan kulit kada berisi. Tahu ya tahu isi, ya. Cucuk terus lawan paman pentol, ingat kada? Ya, bilahnya sebutin aja pentolnya maka cucuk terus. Berapa ya paman, ingat lagi ya. Ingatkan. Nah, nampian kata takbir itu gue begini. Orang mengucap takbir dengan lafal Allahu Akbar sudah benar, tapi hakikatnya yang mana yang pian sebut? Jangan serta-merta mengucap takbir apalagi saat sholat. Yang pian ucap itu sebenarnya kebesaran Tuhan. Artinya apa? Kalau kita belum melihat kebesaran Tuhan, dengan mengata takbir itu kosong. Yang mana kebesaran Tuhan? Pak Bu, kebesaran Tuhan itu meliputi alam dan diri kita. Diri kita ini kebesaran Tuhan. Apabila sudah kita melihat dengan benar, tadi hakikat apa? Kebenaran. Hakikat apa? Kenyataan yang sebenarnya nyata. Kebenaran itu nyata. Allahu Akbar, melihat kebesaran Tuhan pada diri kita ini kebesaran Tuhan. Tuhan melihatkan linuriyahu min ayatina, Tuhan melihatkan ayat-ayatnya. Ayat itu artinya tanda ya diri kita dan alam. Yo takbir. Jadi kena sembahyang zuhur nih itihi dulu nyebut takbir. Jangan lokbar baca lokbar salah lokbar sudah Bapak Ibu, sudah. Nah, jadi sudah melihat, alhamdulillah dibujurakan bersyariat bahagia. Nah, kembali, apabila nanti awal Ramadan, tolong Pak Bu amalkan kalau bisa. Ulun kada memaksa, masing-masing yang mau baca surah Al-Fatah. Barang siapa yang dia membaca awal Ramadan, ingat awal Ramadan ini Abdul membaca surah Al-Fatah, inna fatahna laka fataham mubina, sampai sesurahan, maka abdalnya 3 kali
kalau tidak bisa barang 1 kali, maka Allah hindarkan orang itu dan keluarganya dari kemudaratan dan Tuhan mudahkan rezekinya. Nah tolong dibaca ya, apalagi nang pinang masalah kakak ini kerasin duitan juga. Ini baca. Apabila bacanya masuk awal Ramadan dari sejak maghrib. Kadang awam baca setelah maghrib tarawih, kadang awal juga tengah malam, kadang awal juga sebelum bersahur atau setelah bersahur, waktunya sampai azan subuh. Panjang waktunya. Mudahan tak baca kita. Nak sugih kalau. Kadang nyaman-nyaman orang sugih, nang nyaman tuh seorang nang sugih. Jujur lah. Ya, kadang nyaman-nyaman dia orang sugih orang. Jangan seorang nyaman. Nah, seorang apa tadi Bu? Nya ibu-ibunya rajin bamalan. Sampai laki kada daerah di sini lagi. Bamalan di sini. Ada kayak itu walaupun di sini bagus beratan ada sedikit. Nah kembali, apa maksud suratul Fatah? Coba biarkan. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya Allah sudah membukakan kemenangan. Nah belajar tafsir. Suratul Fatah asbabun nuzul, sebab turun ayat dari surah Al-Fatah ini tatkala Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Arti pembebasan kota Mekah Pak, Rasulullah dan para sahabat merebut kembali kota Mekah. Setelah Rasulullah diusir dari kota Mekah, beliau hijrah ke Madinah, lalu beliau kembali lagi ke Mekah untuk merebut kota Mekah. Namanya Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Maka turun surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubin. Ini asbabun nuzul. Arti asbabun nuzul, sebab turun ayat. Yang ada mengaji tafsir mana tahu? Seluruh ayat itu ada sebab kenapa turun ayat ini, kenapa ini. Dan sekarang itu secara syariat. Yang secara hakikat, sesungguhnya kalau sudah Tuhan bukakan ma'rifat, pengenalan diri kita lawan Tuhan. Apa janji Tuhan? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa nang bahari-bahari yang dulu, sebanyak apapun, sebesar apapun, Tuhan ampuni. Amin. Kalau Tuhan sudah mengenalkan dirinya, diampuni spontan. Bahkan tidak hanya itu. Setelah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik. Tuhan Pak Ibu berikan nikmat, berikan rezeki, berikan keluasan, hidup bertambah nyaman. Tambahi lagi. Doanya dah Allah. Nggih, rahatan buai berjamaah lawan bini. Nang laki ini berdoa, ya Allah, jika ada lagi rezeki hamba, maka tambahi, amin, jenam bini rezeki. Doa yang kedua, ya Allah, kalau ada lagi umur hamba sehat, tambahi lagi, amin. Lalu nang ketiga, kada sadar bini nyamin akan taruh seorang dahari boy bila laki berdoa ini perlu didengar ini. Bilanya pina bagaimana kok waspada. Ya Allah, jeneng laki, kalau ada jodoh hamba tahun ini tambah, berarti tambah bini. Siapa guru nang berdoa? Ulun. Jadi boleh hati-hati biar pilih berjamaah lawan laki berdoa. Padahal nyarinya apa hanya doanya toh. Ini bila bagamat tuh perlu diwaspadai. Itu kepintahan lain. Aku nih manyai begini sikung ya, tapi bang sikungnya bujur Jepang kada habis lagi sih. Makanya boy bila laki juga, bapak dah aku manyai begini sikung ya, tapi nang sikung ini belum habis lagi. Sikung di Pagatan, sikung di Kota Baru, sikung di Cantong.
Nah, berapa tuh? Nah, saya kok aja Jepang ketiga. Jadi boleh hati-hati juga lelaki ini mau nih, ulun tambah mau. Saudara, nah ditambahi bila orang mengaji hakikat rezeki dimudahkan. Tidak cukup lagi itu, tambah lagi apa? Wa yahdiyakal siratal mustaqimah. Tuhan berikan petunjuk, maaf, hanya yang sebenar-benar petunjuk apabila kita kenal Allah. Selama kita belum kenal Allah, maka belum ada petunjuk. Pian hari-hari baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, apabila kabul. Kabulnya apabila kita sudah kenal Tuhan. Jelas kan? Selama kita belum kenal Tuhan, berapapun Fatihah yang sudah kita baca belum kabul. Nah, alhamdulillah mau mengaji. Nah, ada mengaji, apa laki sudah ada melajari, laki kada apa ada berilmu juga, apa bisi menantu kode. Iya sama aja sekalinya, dikira membaikkan. Makanya maaflah minta reda, tapi bujur mau kita Pak ini sudah ada alim, bini sudah ada pengetahuan, menantu bareng. Nah oleh karena itu pilihlah aku. Promosi amun kada dua lagi bini nih alim, menantu bareng, kada juga menantu cucu bareng. Amun di rumah tuh kada dengan alimnya. Maksud alim bukan jadi tuan guru, bukan jadi penceramah, bukan jadi ulama, berpengetahuan. Kayak apa aja di rumah tuh tingginya sekolah, banyaknya titel, suksesnya nol. Maaflah, nol. Sayangnya dia mengeluarkan duit mengkosi anak sekolah tinggi-tinggi, ternyata dunia juara. Biar mati, apa nang dihadiahnya? Baca Yasin yang ada mau. Orang membaca Yasin ini bepandiran. Nah, nampian ongkos bahari apa gunanya? Ayo, orang bertahlilan inya mau ngobrol di sana. Tuh nang bahari nampian ongkosi sampai ke Jawa, sampai ke Jerman. Apa artinya? Dia ini harus sadar juga, Pak Ibu, anakku ini kena kayak apa? Itu kewajiban. Mau kita ini sudah ada lagi harapan apa anak yang bisa nantinya menolong orang tua, mendoakan dan segala macam. Jangan cuman urusan dunia. Silahkan kejar dunia, raih dunia, dapatkan dunia setinggi dan seluas sebesar apapun, tapi akhirat itu lebih utama. Kita orang Islam sadar-sadar ini zamannya lain sudah, ya kan? Zamannya lain sudah. Makanya orang bahari mabuk laut, mabuk darat ke mabuk laut kan? Hah? Mabuk daratan itu kan? Nah, tapi ada lagi yang membahayakan mabuk janda. Maaf lah. Jadi itu membahayakan lagi. Itu boy bisa ada bubulikan lagi, ada bubulikan. Mabuk apa tadi? Mau banget. Lah sadar. Ayo seolah kan nak tinggi kayak apa, mau piat berduit, berpengetahuan kan agama. Ruginya pak? Rugi. Uyuhnya piat carian duit, isukan kemarin ongkosnya aja. Mbak lulus kuitan meninggal, jangan bacakan Yasin, jangan mendoakan, jangan memimpin sholat jenazah. Nama Allah apabila orang tua meninggal, nah asbabnya jadi imam. Kalau mintuha meninggal, nah menantu jadi imam. Nah ini orang terus, bahkan memandikan kalau bisa, kalau ada bisa upah mengganti, jangan upah terus. Kedusa membanggakan menantu, kena membuktiakan bapian bulik mati. Nah, nang menantu pian banggakan tuh kayak apa? Berarti kada hanya tahu
Oh, mana toko datang aja pacaran pertenar rental buatnya. Jangan hibung dulu rental. Gila laki itu bilangnya datang ke rumah boy, hendak lawan pak anak dia berganti-ganti motor. Jangan datang di sama motor sini rental. Ngomong dulu motor seorang. Oh iya. Dah, ayo kita masuki lagi. Kita masuki hakikatnya. Wa yansurakallahu nasran aziza. Yang keempat, apabila orang sudah Tuhan bukakan perkenalan hamba dengan Tuhannya, Tuhan tolongi terus di mana saja, kapan saja. Wa yansurakallahu nasran aziza. Nyaman. Hanya duduk ujur-ujur mengaji istiqomah ya nampi. Nah lalu bagaimana? Tentu di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki, ada kewajiban yang utama adalah kewajiban sholat. Pak Bu maaf, ingatkan anak menantu, ingatkan anak cucu. Sayyidina Jibril datang lawan Rasulullah. Nazala Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril lawan Nabi. Ya Muhammad, berkata lawan Rasulullah, ya Muhammad, la taqabbalullah min tarkis shalah saumau. Kada diterima puasa orang yang kada sembahyang. Bila pelepah puasa diterima. Teliur-liur. Pukul 1 maragap kedruk. Kenapa hari malas? Piannya puasa lapah mulai bersaur sampai berbuka tapi kada sembahyang, kada diterima, sia-sia. Fitrahnya sia-sia karena kada sembah. Nyatakan tuh di rumah sembahyang berapa menit, puasa awas berapa jam? Sembahyang berapa menit? 5 menit. Puasa berapa jam? 6 jam. Puasa 6 jam kawa, sembahyang 5 menit tidak kawa. Maaf pakai saja. Kada diterima. Jibril langsung datang lawan Rasulullah. Nani ingatkan, Bu, pian boleh mengingatkan laki. Pak, pian nasihati bini. Pak, Bu, padahi anak menantu. Jangan sembahyang, Bapak. Puasa harus sembahyang, ya kan? Nah lalu hakikat sholat apa? Sholat tidak saja gerak dari takbir hingga salam. Sholat tidak saja gerak, ada takbir, berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, duduk tayat air, salam, selesai. Tidak hanya begitu. Kalau sholat cuma gerak, tidak bedanya ulun kada menghinakan. Kalau sholat cuma gerak, itu senam pagi. Senam bener ya? Cuman gerakannya lain. Kalau nang di muka puskesmas, di muka kodim, itu senam pocok-pocok. Aku kata juga melihat kenapa duitnya itu nang bener. Apa rujak pian bilanya hari senam hingga kesini kada aja kok. Nah, maka senam itu ada bini PRT di Jombang, bini pembakal di Jombang sih tak. Ini bini camat ada juga, nah, bini bupati kada dapat, bini pian Pak Guru begini ada dapat. Pak Bu, apa artinya gerakan ini kalau tidak mengerti hakikatnya? Satu, kalau tidak mengerti, ini cuma gerak badan yang kosong dengan makna hingga berakibat fawailul lil musallin, celaka. Maaflah, ulun tidak menghinakan, ulun mengatakan sebenarnya hakikat ini bicara sebenarnya, bukan bohong-bohongan, bukan dusta-dustaan, hakikat hak. Sekarang ulun tawari aja nah, ndak ulun bongoli kan nang bujuran enggak? Nah, ayo kasih nah.
Bu, oh bujuran karena ibu mewakili bujuran. Lakian pulang lakian, itu perwakilan. Nih bini pembakal tak. Nah lakian pulang. Handang oh icaan aja kan nang bujurannya kan. Nah oke, kalau begitu. Ulun jadi karena masing-masing bapak ibu hendak nang sebenarnya hari ini kita buka-bukaan. Oke bu, biar dulu buka. Ulun belum oke lagi. Ulun hari ini kita buka-bukaan. Oke jasa buka dulu. Ada maksudnya kan artinya diungkai. Oke, monsiden dulu membuka, ulun buka. Kadang nang buka berjawab menyasar. Anu rame kalau mun guru kada alim ini, mun guru alim dia tegang hakikat sholat. Kalau tidak mengerti perkara hakikat sholat Pak Bu, bacaan yang pian baca tidak bedanya seperti orang tidur ngomong sendiri. Apa artinya? Maigau aja. Nah, tanpa dia mengerti apa yang dia baca, dia tidak paham. Ulun tidak mengatakan tidak paham harus mengerti artinya, tidak, karena tidak semua arti bahasa Arab kita paham, bukan itu. Dua sudah. Yang ketiga, orang yang tidak mengerti hakikat sholat yang dia perbuat, maaf, Masya Allah, tidak hanya celaka, disiapkan neraka yang namanya neraka wail. Itu khusus dimasuki untuk orang nang sembahyang nang kada hakikat. Jadi orang sembahyang masuk neraka namanya neraka wail. Jadi nang sembahyangan ini jangan anak masuk surga dulu. Kayaknya kalau pina masuk wail bahaya. Terakhir yang keempat sebelum buat kita buka-bukaan. Yang keempat, Pak Bu, orang yang apabila dia melaksanakan sholat tanpa mengerti hakikat kebenaran dari sholatnya, maka sama saja ketika itu Pak Bu, dia seolah-olah tidak menghargai Tuhannya. Jaka bepandiran nih lawan Tuhan, jaka ulun nih lawan pian bepandiran, pian moha ke lain. Bagus lah, ulun bepandiran lawan Habib nih moha ke lain. Kayak apa Habib? Habibnya di sini. Nah kada beradab, kada baat sama, kada sadar sembahyang tak, kada beradab. Tuhan dihadapi tapi hatinya lain. Nah oleh karena itu apa hakikat sholat sebenarnya? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah. Sayyidina Umar, siapa Umar? Siapa Umar? Kawan ikat di rumah. Itu lain Umarnya lah. Ini Umar sahabat Nabi. Umar ini dapat dua titel. Satu, Sayyidina Umar ibnu Khattab itu sahabatnya Rasulullah. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab juga mertua Nabi, mintuhan Nabi. Karena Sayyidatuna Hafsah, anak Sayyidina Umar, kawin lawan Nabi. Nah, jakanya Habib belum mesti itu, mesti. Sudah. Lalu Sayyidina Umar apa? Ya Rasulullah, apa sebenarnya sholat? Lalu Rasulullah menjawab, sebenarnya sholat itu ya Nabi diambil geraknya dari nama Ahmad. Ahmad itu 4 huruf, alif, ha, mim, dal. Ini gerakan sholat Ahmad. Berdiri seperti alif, ruku seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Bernama Siapa Ahmad? Nah, Ahmad itu Pak Bu, nama Nur Tuhan. Ahmad itu tidak lain nama yang batin. Ahmad itu yang bergelar
hayyun awal, kenyataan yang pertama. Ya nur tadi itu Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu dalam Quran. Waktu Tuhan tuh menyatakan dirinya dengan perkara nur itu Ahmad, lalu diambil dalam gerak sholat. Jadi neng gerak sholat ini lain pian nur Tuhan, jangan takwe lain pian. Nah neng takwe nah sembayangan apa apabila diterima. Nah satu sudah. Lalu Nabi Paku menjawab lagi, adalah yang sholat itu Muhammad pulang. Tadi gerakan sholat Ahmad, yang sholat itu Muhammad. Nah lain pian dua. Siapa Muhammad? Begitu Pak Aibwain Nur tadi, yang bernama Ahmad, yang tidak lain rahasia Tuhan bagi yang batin, menjadi sekalian ruh semesta alam, termasuk ruh kita sendiri. Bangaran Muhammad, bangaran Muhammad. Di mana buktinya? Muhammad 4 huruf, mim ha mim dal. Mim kepala, ha 2 tangan, mim punggung, dal 2 kaki. Lain pian nang sembahyang lain. Muhammad, batinnya Ahmad, zohirnya Muhammad. Dua-duanya nama Tuhan. Ahmad dan Muhammad nama Tuhan. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Quran itu Muhammad. Yo, berarti johir batin kita Ahmad Muhammad, jahir batin kita nih Ahmad Muhammad. Yang batin berupa roh, yang johir berupa jasad Ahmad Muhammad. Nah rancaki bersalawat ini Pak Bu, bila pian membaca salawat ini atau bila pian kena kabubur hadiahin terlebih orang tua, maka diselamatkan. Ulun punya dalil. Satu dalil dalam Quran, qala may yuhil 'izama wa hiya ramim. Walaupun yang meninggal ini dalam kubur udah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan abad, yang jasadnya sudah hancur tulang belulang, ketika disebutkan nama Ahmad, ketika disebut nama Muhammad, dihidupkan lagi, dikekalkan lagi. Qala may yuhil 'izama wa hiya ramim. Ayo. Kayak apa membacanya? Ini salawatnya. Pian pilih sebuting barang amunnya kawa berataan hafal. Sebuting barang satu, pilih salah satu amunnya kada kawa berataan. Sallallahu Ahmad, sallallahu Muhammad, huwallahu ahad. Jelas? Sekali gimana? Mohon 2 kali baras 2 kali. Atau mun kadang itu sallallahu Muhammad ruhul amin Ahmad aminullah. Pilih. Ada
lagi guru? Ada, guru banyak sama. Nang ketiga, mun kawa katitik, mun kawa berataan, ayo mun kada kawa sebutin barang. Ya Ahmad, ya Muhammad, salimna bi ihsanikal qadim. Ada lagi guru? Beda lagi. 3 butik 3. Pian kuitan bin selamat. Kubur nang mana aja pian datangi. Apalagi kuitan bacakan ini tuh dah sempurna, bebas dari siksa, langsung surga. Nah, untung kalau apalagi nang membaca. Nah, untung ada mengaji, makanya jangan di rumah aja. Tuha nang ditonton ipin-ipin. Aduh, bari tahun nih guru kenapa yulun kaipin nonton ipin-ipin kada aja aku menggangi cucu sidin nang ketujuh. Ada cucu, ada alasan. Tuhan nonton ipin-ipin tuh kawanku bahari. Ikam tahu lah mulai halusnya kada pernah berganti baju, kada pernah dan kada pernah bergunting hingga rambutnya seperti itu. Bila kan padahal berapa tahun dah turun ganal ada ya. Nah amun di tahun ini sekarang ini ipin-ipin kelas berapa aku ingat aja. Sekarang ini ipin-ipin sudah kawin ke belum kah? Para puluhan tahun kayak itu jawabnya. Nah sudah ulun kada bicara ipin-ipin itu manakibnya kayak aja tak. Paham gak sudah Ahmad Muhammad tadi? Nah kada kita nang sembahyang Muhammad. Maaf, kita tidak sedang membicarakan Nabi Muhammad. Kita membicarakan hakikat Muhammad. Yang hakikat Muhammad juga ada pada diri Nabi Muhammad, juga ada pada diri ulun, juga ada pada diri pian, dan meliputi semesta alam. Jangan salah, hakikat Muhammad bukan Nabi Muhammad, tetapi hakikat Muhammad juga ada pada diri Nabi Muhammad, bahkan seluruh semesta alam. Jelas kan? Jangan salah paham. Dengari dulu, udah belum habis lagi dulu pendek. Kenapa guru? Amplop juga belum dapat. Cuma tukang buntung ini. Nih aja jurusannya nenek. Maaf ya, tapi tidak dapat jawab lagi. Ini semua. Udah. 3 kali haul mana dapat apa lagi kalau. Dah kita teruskan lah. Nah sadar kalau lain kita lah. Gerakannya Ahmad, tahu Ahmad namanya. Nah nang manggawi Muhammad, tahu sudah Muhammad. Lalu apa? Nang bagarak badiam ini siapa? Nang mulai berdiri nang menggerakkan dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal ini bergeraklah. Dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk, dari duduk ke sujud pulang sampai habis salam. Ini siapa nang bagarak badiam ini? Sampai salam. Itu kada lain Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Hawiyatul alam. Apa arti hawiyatul alam? Kehidupan alam semesta itu nang dipadahkan nang bersifat hayat. Nang hidup tuh ya nur. Nur jangan diartikan cahaya. Nang hidup itu nur. Tumpian hidup jangan nur. Dahan sidik dapat keturunan. Amin. Jadi bahari raya gini situ di anak jali kita. Biar binian dulu ya Allah. Dah. Jadi nang bagarak berdiam. Kado sesumbayang nang ada dudukan kita. Nah, siapa nang menggarak berdiam nih? Nur. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak bergerak sedikit jua pun jasad dan segala sesuatu kalau ada izin Allah melalui nurnya. Jadi nur itu jangan diartikan cahaya yang hidup, yang hidup. Jadi tolong Pak Bu, kita memang hidup dengan napas, tapi jangan bersandar di napas karena sakit mati. Kita hidup memang dengan ruh, tapi jangan
hidup bersandar lawan ruh, sakit kena mati. Kita hidup Pak Boy memang dengan nyawa, memang dengan nyawa, bahkan ada memadaran kepada nyawa mati udah. Kita memang hidup dengan nyawa, tetapi jangan bersandar dengan nyawa. Bersandar lawan siapa? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakal, bersandar kepada yang maha hidup. Siapa tadi yang hidup? Nur, sedangkan nur itu rahasia Tuhan. Bersandar lawan yang maha hidup. Nama hidup akan ruh, nama hidup akan nyawa, nama hidup akan napas. Jangan bersandar sakit kena mati. Ini ada nama hidup akan. Jelas kamu? Ada orangnya. Walaupun hidup bernapas, baru bernyawa, tapi itu ada nama hidup akan. Mbak, pernikahan pada hidup kelak karena ada pasangannya. Kayak apa anak hidup? Ampun aku ini lambat digawe. Kali digawe ini hidup. Nah, ampun buah nikah kayak itu. Tingginya menang Tuhan ini pegangan hidup. Ya Pak, yang ada dipegang ada hidup. Ampun nang anom-anom ini pandangan hidup. Limbah malia langsung tahu kan ini babila awet kami kan udah yang lebih duitnya cukup kada. Tumak lagi mau gurunya sembahyang dia belum tutung, ayo kita tutung akan nak pulihkan gawang belum selesai pokoknya tumak lagi biar ya 3 jam lagi lah kita lanjutkan. Nah, lalu siapa nang menerima? Dia gerakan sholat Ahmad, nang sembahyang Muhammad, nang menggerakkan Nur Muhammad, nang menerimanya siapa? Allahus Samad. Allahus Samad. Apa maksudnya? Hakikat sholat bukan ada yang disembah, bukan ada yang menyembah. Johirnya waktu kita sembahyang seolah berarti ini kada bujur, seolah aja, seolah ada yang disembah, padahal ada yang disembah. Sebenarnya diri Allah menyembah Allah. Artinya apa? Tuhan memuji dirinya sendiri. Mempian baik boy beetikat keyakinan waktu sembahyang ada yang disembah sirik sembahyang gen sirik yang ada belajar. Pian belajar fikih itu gerakannya, pian belajar fikih itu bacaannya, hakikatnya apa? Punya ada di sini kosong. Jadi hakikat sholat itu diri Allah menyembah Allah, puji kodim bagi kodim. Tuhan memuji dirinya sendiri melalui kejahiran kita. Nah, berapa tahun sudah ya? Pawai. Nah, alhamdulillah sebelum Ramadan kita sudah dibenarkan. Ihdinas siratal. Nah, kabul sudah. Nah, itu sembahyang apa aja? Sembahyang nang wajib kah? Sembahyang nang sunat kah? Apalagi sembahyang tarawih. Sayangnya Pak, 20 rakaat sebulanan sia-sia, ya kan? Nah, yang kedua tentang puasanya. Puasanya pulang hanya kena zakatnya, zakatnya hanya hari rayanya. Hari rayanya Tuhan kebetulannya lah. Ayo, mudahan kau tutup beretanah, singkat aja. Nah, tentang puasa, pelaku puasa, apa artinya puasa? Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, bukan sekedar menahan lapar haus. Belum datang belum tahanlah puasa. Bu, tahan dari puasa? Tahan. Ayo, tahan Bu. Nah, tahanlah. Lelaki yang sanggup puasa, ulun tahan kada, sanggup kada kawa. Kenapa? La haula wala quwata. Berarti nampi yang sanggup puasa, lawan tahan puasa, maka pahalanya lapar haus. Nah, yuk
semuanya berdalil Quran hadis. Nabi mengatakan, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang justru didapatnya cuman lapar lawan haus. Kenapa? Karena ingin merasa puasa, karena ingin merasa menahan lapar. Padahal kita ini kedudukan hamba la haula, berbuat taat kada kawa, wala quwata, menghindari maksiat tidak mampu. Kalaulah bisa taat, terhindar dari maksiat, illa billah, itu semata-mata hidayah dan pertolongan Allah. Namun secara syariat tetap pelihara puasa dari segala yang membatalkan puasanya, seperti makan sengaja, minum sengaja, berhubungan suami istri di siang hari puasa dengan sengaja, juga pelihara yang membatalkan pahalanya, seperti menggibah orang, berdusta, janji palsu. Nah, memandang perkara-perkara yang tidak baik itu juga dipelihara. Namun hakikatnya kita tidak mampu puasa kalau tidak serta Allah. Maksud serta Allah dengan pertolongan. Syariatnya dipelihara kayak orang puasa. Bu, minta maaf, ini ibu-ibu nong rancak pang jadi ulang pada ibu-ibu. Ya Allah, hari siang puasa tuh kan ada gawian. Kalau mulai jam 9 merotek apa tuh? Merotek apa? Ngobrol, ngerumpi mulai jam 9 besok kan sampai hendak orang berbuka. Alasannya kenapa ruang jangan ada jualan dijauh-jauhi? Mungkin baik maha haur puasa jadi haurnya. Maha haur puasa aja. Nah bu, jangan di rumah aja baca Quran, ya kan? Nah tolong ibu-ibu kalau melihat tayangan televisi, ulun sarankan jangan melihat tayangan recek-recek, kabar-kabari, apa lagi? Nah, nang berita nang artis-artis kenapa? Recek-recek, kabar-kabari, apa lagi? Nasilit, apa lagi banyak lah. Bu, jangan. Kenapa? Gibah. Biar penonton itu, nah walaupun di rumah aja, aku jemputnya alhamdulillah kada keluar rumah aku. Di rumah aja dalam kamar, tapi TV mulai subuh. Nang dilihat, bu, bila nang itu ganti. Lebih baik diganti. Karena biar dapat dosanya, pahala puasanya kada dapat. Karena hukumnya gibah. Nah, ya kan? Nah, lalakian pulangnya kada perlu, maunya di bulan Ramadan, maaflah. Ini kan syariat hakikat. Kulit perlu isi perlu kulit. Tolong suami-suami, ibu jangan marah ya. Ini bagus. Suami-suami lalakian dikurangi jam kerja. Jangan berhemat, makin puasa makin berhemat. Allah 11 bulan dah biar. Nang sebulan ini barang nang diutamakan untuk beribadah, ya kan? Nang 12 bulan nggak sugih-sugih juga. Berhemat, mana sugih? Nah lebih baik Ramadan ini, nah ayo tetap bercari, ayo tetap bagawi, ayo tetap berusaha, kurangi jamnya. Mau sudah jam 2 istirahat atau juhur istirahat, ayo ibadahnya lagi. Nengini full melebihi daripada di luar puasa. Terbalik orang bahari Pak Aiboy bacari 11 bulan, sebulan orang perai untuk ibadah. Kita terbalik, makin puasa makin berhemat. Nang tadi bisa berjualan, puasa berjualan. Bujurkan gitu. Nang tadi biasa berjualan. Hah? Orang puasa tuh mengutamakan ibadah. Kadang nang berhemat bercari, makin puasa makin berhemat. Terbalik. Nah ini nang syariat SCTV dunia, terbalik dunia.
Nah jadi gue mau laki pian mengurangi jam berusaha syukuri. Alhamdulillah jalakiku mau aja langgar ke masjid berjuhur bahasa 5 waktu 6 bulan lain Ramadan kadang inget di waktu sidit hari Jumat aja mau unjuk nama sedih lagi mau unjuk supaya tak nanti gue ada kalau di YouTube lah mau kemana mau unjuk masuk tapi pian bila menyuruh masuk tuh pian juga buka akal jangan nyuruh masuk aja supaya ranai gue ya kalau nanti kisah nang buka anda nah saudara sekarang apa hakikat puasa Bu? Bila hakikat puasa ini tidak didapat maka 1 bulan penuh sepanjang tahun yang pian laksanakan puasa yang didapat lapar haus saja sia-sia. Orang puasa tujuan musyahadah bisifat apa artinya? Itu bahasa Arab Pak, ini bahasa Inggrisnya. Memandang, melihat, menjanaki, maitihi sifat Tuhan. Nah mana sifat Tuhan nyata pada diri kadang makan kadang minum itu lain sifat kita, itu sifat Tuhan lain pian. Nah kuasa menahan lapar haus itu sifat Tuhan. Makanya dalam Quran ini ulang makna zahir batin. Makna zahir paman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang sudah melihat bulan maka bila bulan sudah timbul 1 Ramadan menyaksikan puasa ya nang hilal. Makna batin bila kita sudah melihat sifat Tuhan pada diri nang kada makan kada minum puasa pian melihat bulannya aja nang di diri kada lihat. Ini ayat paman syahida minkumus syahra falyasum. Jelas kah? Makna johir, makna johir batin maknanya. Jangan johir aja karena Quran itu penuh dengan makna yang tersurat dan makna yang tersirat, makna yang zahir, makna yang batin, muhkamat dan mutasyabihat. Bang, kawan ini puluhan tahun pulang mengaji kita usah cukup ulun padahal aja orang ada menerima aja itu di pondok ketuaan ya tinggi gurunya di hendak isi disangiti Tuhan tapi disuruh baca kitab mungol nah salah salah jadi kan usah pian lagi ke pondok nang ini cukup baik. Nah 10 tahun beberapa waktunya nah ya 10 tahun lu ngaji nang beberapa waktunya ya nyaman pula nah lapar kada duduk nyamannya disangiti guru kan ngatawakan guru payahnya menyaksikan ke sudah sifat Tuhan ada pada diri. Jadi hakikat puasa itu sebenarnya adalah melazimi mensifati sifat Tuhan yang ada pada diri. Kalau benar itu sifat Tuhan maka berpuasa, maka pasti puasa kita diterima. Kenapa? Ulun maknai hadis ini johir batin lagi. Apa ujar Nabi dalam hadis kursi? As-sawmuli wa ana ajzi bi. Makna zahir, berpuasalah kata Allah karena aku. Kalau engkau ikhlas berpuasa karena aku. Wa ana ajzi bi, aku yang memberi pahala. Ini bahasa zahir. Tapi bahasa hakikat as-sawmuli, yang puasa tuh jatuhan aku lah ini kamu. Wa ana ajzi bi, aku pahalanya, aku nih pahalanya. Di mana Tuhan? Parah benar. Mau melihat sifat Tuhan, taliyati Tuhan, melihat Tuhan melalui sifat wasifati la ghairi. Sifat itu menunjukkan jam. Yang kedua sama melihat di kuitan ulun juga. Kenapa? Karena ulun dari orang tua udah tahu juga kalau udah ulun. Cukup aja kalau kita melihat Tuhan melalui sifat. Sifatnya tadi kadang makan kadang pahalanya siapa? Aku panggil itu pahalanya.
itu lebih abdal, lebih muntuhan pahalanya surga kan neraka? Pasti surga. Nah, mudahan puasa tahun ini lebih lebih abdal dibanding puasa-puasa yang lewat. Kayak apa guru puasa ulun yang sekian tahun? Pak Bu, kalau puasa yang sekian tahun jangan lagi diingat. 6 bulan ini membayari nang beberapa puluh tahun gitu. Alhamdulillah dibayari. Ini bayarannya nang sudah bujur nih. Jangan dikenang lagi. Nah, sejak umur berapa puasa bahari itu? Lapah. Hari raya paginya. Nah, zakat lagi. Disuruh ada zakat. Kalau dalam riwayat perintah zakat lebih pertama ketimbang perintah puasa. Kalau dalam urutan hadis rukun Islam puasa dulu baru zakat. Namun yang pertama ayat turun untuk perintah zakat. Perintah zakat pakai dalam kitab dipadakan kitab hadis tarikh itu 2 Hijriah. Perintah puasa 3 Hijriah. Tadi dulu namanya perintahnya zakat. Tapi dalam urutan rukun Islam puasa dulu baru zakat. Kalau perintahnya dulu zakat. Perintah ayatnya. Sekarang apa itu arti zakat? Arti zakat itu suci, bersih. Zakat itu artinya suci dan bersih. Mana dalilnya? Khul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihum biha. Khul amwalihim, ambillah sebagian dari harta mereka, kata Allah. Shadaqatan, sedekah yang dimaksud ini sedekah wajib yakni zakat. Tutahhiruhum, dengan zakat tadi kamu membersihkan mereka. Membersihkan dari apa? Membersihkan daripada sifat pamalas, bakhil. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka, mensucikan diri kita. Jadi jangan sampai harta kita bercampur lawan hak orang. Ada Allah wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Sahabat nama hafal Quran sampai tidak? Sampai tidak. Ujar Tuhan dalam Quran, dari sebagian harta kamu tuh ada hak orang nama minta-minta, atau dia miskin tapi malu meminta-minta. Baiknya ada orang miskin yang minta-minta, ada orang miskin yang kagak mau minta supang. Baik, itu yang dimaksud lisaili wal mahrum. Nah sekarang Pak Bu, jangan beranggapan, jangan beranggapan kalau zakat yang kita keluarkan lalu memberasi awak. Terus salah. Kalau zakat itu pian beranggapan memberasi diri pian, lebih baik dari pertama sebulanan gak usah puasa zakat aja, ya kan? Berarti hukum kawa diakali. Zakat yang pian keluarkan itu zakat makan 1 tahun. Setahunan pian makan zakatnya cuma 3 liter semua. Itu zakat makan 1 tahun, bukan zakat awak pian. Berarti zakat fitrah belum tunai. Belum tunai zakat fitrah. Nah pian padahkan zakat fitrah tuh belum lagi, itu 16 tuh zakat pamakan setahun. Nah lu kayak apa nang zakat fitrah nang sebenarnya? Kita baru bisa fitrah, kita baru bisa suci, kita baru bisa bersih kalau kembali asal diri. Asal kita semua dari nur Tuhan. Bulikakan pulang kita nina, jadi akan pulang nur Tuhan. Nur Tuhan inilah yang bernama Allah. Inilah ayat innalillahi, kita semua ini dari nur Tuhan. Wa inna ilaihi rajiun, jadi akan pulang nur Tuhan. Jelas ya? Hanya biar fitrah. Nah,
namun nang baras itu tupa makan nang setahun jakapian bacari pedagang 2,5%, ya kan? Nah, namun nang baras 3 liter semok, 3 liter setengah, ada zakat fitrah awak nang ini lebih baik sembahyang jangan, puasa jangan, setahunan bayar fitrah aja, kau diakali, bujur kada. Nah, yang orang ada mengaji dikira nang baras yang itu lain. Nah sekarang kita sudah mengenal diri, maka belum kita mendapatkan Ramadan sudah fitrah suci sudah. Yaitu orang zakat fitrah. Makanya zakat fitrah dikatakan zakat badan. Kayak pembersih, zakat badan lah. Zakat fitrah kadang nang baras itu, apa yubuhnya nih? Kenapa? Yang ada ngaji. Nah setelah berzakat fitrah kita berlebaran terakhir, Bu. Sebentar lagi bulan ini terakhir, nah bahari raya. Oh, mau nggak dari raya? Wah, jangan kan nang anam paninian jenanda. Hadisnya dalam satu riwayat, Bu, terakhir, Pak. Ketika menjelang akhir Ramadan, ketika tiba akhir Ramadan, ketika penutup daripada puasa, seluruh alam bersedih, sedih, bahkan seluruh malaikat bersedih. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, kenapa binaan sedih? Ikam tahulah Muhammad, usai Ramadan, bila habis Ramadan ini Muhammad umat ikam ditimpaan bala lagi. Baca dalam kitab. Lalu Nabi apa balanya? Wahai Jibril, habis puasa nih tidak ada lagi lipat gandanya pahala beramal. Kalau di bulan puasa dalam hadis katakan berlipat ganda 70 bahkan 700 bahkan tidak terhingga. Usai Ramadan tidak ada lagi. Ulun sarankan kalau ingin zakat fitrah harus masuk Ramadan supaya pahalanya lipat ganda. Jangan malam hari raya. Salah kabur malam hari raya? Boleh, bagus, tapi pahala lipat ganda ada lagi karena sudah selesai Ramadan. Kebiasaan kita malam hari ubah. Paling tidak akhir Ramadan, paling tidak sore sebelum berbuka, paling tidak zakat fitrah sudah boleh awal Ramadan, 1 Ramadan sudah boleh. Jelas ya? Jadi ulun harapkan biar zakat fitrah masih masuk Ramadan. Begitupun kalau ingin ziarah kubur supaya yang dibaca, yang dihadiahkan lipat ganda untuk ahli kubur masih masuk Ramadan. Ini hari raya ziarah, hari raya tuh nerima tamunya, silaturahmi, ada usaha kubur. Mama hadran anak belang kan ada kaman aja acil timah ke kubur. Nah, cuma mama hadran kata makan nama lontong karena acil timah bola lontong, acil timah ke kubur. Orang hari raya itu menerima tamu silaturahim, gak ampunan kan apa pindah kubur. Salah kabur kada, dilarangkah kada, boleh, tapi waktunya salah. Orang masuk Ramadan walau di penghujung, nah kadang ini guru nak belok di penghujung. Kenapa guru nak belok jatah belum dapat nih? Nah, mau benar jidak nih. Macam disambut lah jidak namanya mama hadrat lah, ajil timah lah, sarah wae aku tuh membaca. Nah, hari raya lalu Bapak Ibu sekalian usahakan bila malam hari raya hindari membuang waktu. Maaf, kalau ibu-ibu ingin bikin kue silahkan, tapi jangan bertengah malaman. Bulan wali bertengah malaman
sampai pukul 3 subuh bapaan. Orang gunakan barang siapa yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri, barang siapa yang menghidupkan malam hari raya Idul Adha dengan ibadah, dengan zikir, maka orang itu hatinya dihidupkan Tuhan, usahanya dihidupkan Tuhan, dan dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa hari raya malam hari raya dihabis sama kulawat deh? Terbalik gue pilih urang hendak daulah. Nah 10 hari akhir Ramadan, nah tuh lagi di kita gula malam hari raya santuy ya lagi. Nah ini syariatnya, nah dipakai juga sunnah karena hakikatnya johir batin kalau dapat nih. Nah hakikatnya hari raya itu nampak bagi para nabi, bagi para wali, mereka hari raya itu di Aisyah, setiap hari, setiap detik, setiap saat. Mana dalilnya? Lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Para nabi, para wali, orang-orang soleh, dunia bahagia, akhirat bahagia. Bukankah lebaran itu bahagia? Kita dua kali setahun ya hari raya, buahannya hari-hari. Ya nang saernya tuh nangai busorolana adalah busorolana, itu kisah Nabi. Nabi ini selalu gembira, jadi bila membaca syair busorolana jangan menangis kepala. Syair itu menunjukkan kegembiraan. Ini kada busorolana sealinya ayuran ini jempunu gembira, aku kada kawin yang gembira disuruh baca sealinya disuruh baca, ada awalnya aku menangis. Para nabi, para wali hari-hari hari raya, nah supaya kita nih hati gembira terus sampai kena habis umur tersenyum. Ada lebih sampai habis umur tersenyum. Terakhir kan amalannya, amalan secara zahir di dalam hadis katakan semua berdaya. Jadi dia nak mencari salahnya di mana? Ujar Nabi apa? Dukhulus surur, masukkan kegembiraan, masukkan kebahagiaan fi qulubil mu'minin, di hati saudara-saudara muslimmu, di hati saudara-saudara seimanmu, di hati dan sanak kita nang kada mampu. Masukkan kegembiraan. Kenapa? Siapa yang dia memasukkan kegembiraan, kebahagiaan, membantu, menolong saudara-saudaranya, yang muslim atau saudara-saudara yang tidak mampu, ini seabdal-abdal amal setelah sembahyang fardu. Tuhan kena gembirakan juga loh nih. Itu secara zahir, secara hakikat. Bu kayak apa pian menggembirakan diri pian? Hanya kau pian gembira kalau mengenal Rasulullah. Kalau kadang mengenal Rasulullah kada gembira. Harapan kita nih satu lagi baik syafaat. Kayak apa aja alimnya, bagaimanapun banyaknya ibadah, kalau tidak dapat syafaat, kada kau berharap amal daw. Nah kenali Rasulullah, ulun kenalkan. Yang di Mekah, yang lahir di Mekah, yang hijrah dan wafat di Madinah, itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Namun beliau itu Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdullah. Ini yang dikatakan Quran. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Muhammad melainkan seorang Rasul. Tetapi ada Rasulullah di diri pian masing-masing. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dalil yang kedua, ulun gunakan dalil Quran semua. Sungguh telah ada Rasulullah pada diri kita masing-masing. Dalil yang kedua dalam Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada diri kamu masing-masing ada Rasulullah. Dalil ketiga, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Bukanlah Muhammad bapak
salah seorang di antara kamu, sekali lagi, bukanlah Muhammad bapak salah seorang di antara kamu. Kalau pian memandang Nabi Muhammad di Madinah, itu abah Sayyidatuna Fatimah. Ini ayatnya, bukanlah Muhammad bapak salah seorang di antara kamu. Muhammad yang mana? Muhammad yang ada pada diri. Siapa beliau? Wa khataman nabi, itu penutup roh. Wa ma Muhammad maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, dia Rasulullah. Wa khataman nabi, ada di diri. Siapa dia? Rasa yang ada pada diri kita tuh Rasulullah. Siapa rasa? Ruh, rasa itu sama. Ruh dan rasa tidak berwujud, ruh dan rasa tidak berbentuk, ruh dan rasa tidak berbau. Itulah Rasulullah yang ada pada diri. Mun kada kenal ning itu kayak apa? Kayak apa? Pian hendak gembira. Jadi setiap saat orang kada berpisah lawan Rasulullah. Kalau pian bertamu Rasulullah, bertamu Allah, karena Rasulullah pintunya untuk masuk ke hadirat Allah. Anta babullah, ya Rasulullah pintunya Allah. Makanya wali-wali itu ada yang sedihnya, baduit gak ada tapi ATM 5. Sedihnya orang ngini, gak sedih, berduit sedih juga kan berduit dunia. Nah mungkin Bapak Ibu sekalian, itulah dulu yang bisa ulun sampaikan untuk pertemuan kita siang ini. Namun sebelumnya ulun atas nama pribadi dan rombongan ulun yang sering datang ke majelis memohon kepada pimpinan majelis dan kepada jamaah sekalian, ampun, maaf, reda serta halal jikalau ada kami khusus ulun pribadi kesalahan, kesilapan, kejanggalan atau sesuatu yang tidak pian senangi. Mari kita sama-sama membukakan pintu ampun maaf lahir dan batin. Yang kedua, ucapan terima kasih atas semua hadiah, pelayanan, pemberian dan segala macam yang sudah pian berikan. Moga-moga kiranya Allah membukakan segala, memberikan segala pintu rahmat dan ampunannya, dan mudah-mudahan pun juga Rasulullah berikan syafaatnya, dan apa yang sudah pian berikan Allah berikan ganti yang lebih baik, usaha yang barokah, rezeki yang lancar, kemudian dapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh solehah, selamat dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan nanti kita selesai daripada lebaran bisa ketemu lagi Pak, insyaallah di bulan 5 bulan Mei lepas kita berlebaran. Jadi untuk hari ini penutup, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan dan umur yang panjang, terutama kepada pimpinan majelis kita, mudah-mudahan beliau Allah berikan sehat wal afiat lahirnya batinnya, amin. Itu saja dari ulun, terima kasih. Wa iyyakum jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.